Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Jiran Mansuri. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama mengenai teks narasi. Kalau gitu, gak usah basa-basi, mari kita bahas teks narasi. Nah, pada kesempatan kali ini ada 6 pembahasan yang kita akan bahas, kita akan dalami. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari teks narasi itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan, teks narasi adalah karangan yang menyajikan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Telah disebutkan, teks narasi adalah karangan. Karangan di sini bukan bersifat imajinasi atau khayalan saja, tapi juga bisa bersifat fakta atau faktual. Yang menyajikan peristiwa berdasarkan urutan waktunya. Bisa dibilang secara simpel yang kalian tahu, teks narasi adalah teks cerita yang didukung oleh para tokoh, pelaku, dan alur ceritanya. Lalu yang kita akan bahas tentang unsur-unsur teks narasi. Di sini ada beberapa unsur-unsur teks narasi, di antaranya tema. Tema sangat diperlukan dalam teks narasi untuk menjelaskan atau mengetahui apa yang akan diceritakan dalam cerita tersebut. Lalu ada alur yang kita ketahui terlebih dahulu juga. Alur sendiri ada terbagi lagi menjadi 3. Ada alur maju, yaitu alur yang menceritakan dari awal, tengah, sampai akhir secara utuh. Lalu ada juga alur mundur, di mana pembaca diberitahu terlebih dahulu tentang akhir ceritanya, lalu diceritakan kembali sebelum cerita itu terjadi. Jadi lebih ke arah flashback. Lalu ada alur campuran, di mana di sini alurnya maju dan mundur. Jadi ceritanya yang diceritakan itu loncat-loncat, bisa menceritakan hari ini, lalu kembali lagi menceritakan ke hari yang sebelumnya, lalu balik lagi ke hari ini, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada tokoh dan pelaku. Tokoh sendiri adalah para pelaku yang berperan dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah sifat atau watak dari pelaku yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya ada latar. Latar sendiri juga terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Atau tempat seperti di mana setting tempat cerita tersebut, misalnya ada di kelas, di rumah, ataupun di Mars, di bulan, ya terserah kalian mau menempatkan latarnya di mana. Lalu ada latar waktu, kapan cerita tersebut berlangsung, bisa siang, pagi, sore, malam, ataupun yang seterusnya. Lalu suasana yang terjadi dalam cerita tersebut seperti apa, bisa suasana sedih, gembira, senang, bahagia, dan seterusnya juga, dan yang lainnya. Lalu ada amanat. Tentu hanya dalam sebuah cerita memiliki amanat yang bisa juga tersirat maupun yang tersurat. Yang tersurat adalah di mana sang pengarang menuliskan langsung amanatnya dalam cerita tersebut, ataupun yang tersurat bagaimana kita sebagai pembaca mengambil hikmah dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang sendiri terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, di mana di sini kesannya adalah si pengarang masuk sendiri ke dalam cerita tersebut. Contohnya adalah ada kata aku, saya, aneh, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Nah, di sini sama halnya dengan yang pertama. Namun tokoh aku di sini bukanlah tokoh utama, melainkan tokoh pembantu saja yang menceritakan tentang tokoh utama yang lainnya di dalamnya. Lalu yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana di sini semua diatur oleh sang penulis. Kesannya penulis adalah dalang di balik itu semua. Contohnya adalah terdapat kata ia, dan lainnya. Lalu yang keempat, yang terakhir ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Hampir sama halnya dengan yang pertama, di mana pengarang menjelaskan semua tentang perilaku semua tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Tapi di sini pengarang tidak menjelaskan atau menceritakan tentang pemikiran maupun perasaan dari pelakunya. Nah, yang ketiga yang kita akan bahas adalah tentang ciri-ciri dari teks narasi tersebut. Ada beberapa ciri-ciri teks narasi, yaitu yang pertama adalah berdasarkan pengalaman penulis. Kalau pengalaman penulis, pastinya ceritanya berdasarkan kisah nyata yang ia alami. Biasanya ia mengalami hal unik ataupun hal-hal
hal seru dalam hidupnya yang ingin ia curahkan dalam cerita. Lalu ada fakta dan imajinasi. Nah, di sini biasanya berdasarkan pengalaman juga. Namun agar ceritanya lebih hidup, lebih berkembang, maka dihiperbolakan, dilebihkan dengan imajinasi. Lalu ada keindahan. Tentu halnya dalam sebuah cerita harus terdapat keindahan di dalamnya agar cerita tersebut tidak boring atau tidak membosankan bagi para pembaca. Lalu ada terdapat konflik. Jelas ini adalah puncak atau inti masalah dalam sebuah cerita yang ditunggu-tunggu. Akan dibawa kemana cerita tersebut? Apakah akan berakhir tragis maupun bahagia? Lalu ada susunan kronologis. Di sini maksudnya tahu bagaimana si teks tersebut menceritakan dari awal, tengah hingga akhir. Lalu yang keempat yang kita akan bahas tentang struktur teks narasi. Di sini hampir sama dengan pembahasan yang tadi, di mana ada 4 unsur struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi. Itu adalah tahap awal dalam cerita tentang pengenalan tokoh biasanya. Lalu dilanjutkan dengan pengenalan tokoh yang lain-lainnya dan sebagainya. Lalu masuk ke komunikasi, di mana di sini mulanya terjadi masalah, puncak masalahnya di sini. Lalu masuk ke resolusi. Di sini adalah tentang penyelesaian masalah dan bagaimana cerita ini akan berakhir. Lalu ada koda yang bisa disebut juga sebagai amanat. Apa amanat yang bisa diambil? Karena setiap cerita pastinya harus memiliki amanatnya tersendiri. Lalu yang kelima ada ciri kebahasaan dalam teks narasi. Nah, ada 3 ciri kebahasaan dalam teks narasi. Dalam teks cerita tentu halnya kita tahu tentang konjungsi atau kata hubung. Nah, di sini pun halnya sama. Adanya konjungsi temporal atau utama. Seperti contohnya ada kata kemudian, setelah itu. Lalu ada kata ganti. Kata ganti bisa jadi kata ganti orang maupun kata ganti benda. Kata ganti orang seperti kata ganti nama menjadi saya, aku, mereka, dia, dan lain-lain. Terus kata ganti benda seperti hal itu, ini, dan lainnya. Terus ada kalimat langsung dan tidak langsung. Dalam cerita, kalimat langsung ditandai dengan kata kutip 2 biasanya untuk menjelaskan bahwasanya si karakter itu atau si tokoh itu sedang berbicara. Yang tidak langsung biasanya menceritakan tentang biasanya berada di dalam sudut pandang orang yang ketiga biasanya. Ada kalimat yang tidak langsung. Ataupun si tokoh utama menceritakan tokoh yang lain. Lalu yang terakhir ada langkah penulisan. Nah, setelah kita membahas mengenai apa sih teks narasi tersebut dan kita memperdalam tentang teks narasi, nah saatnya kita masuk ke dalam langkah penulisan. Nah, yang pertama tentukanlah diri. Apa yang akan kalian tulis? Apa kalian akan mencurahkan tentang pengalaman kalian, ataupun kalian akan mencurahkan tentang pengalaman orang lain, atau kalian ingin berimajinasi? Silahkan tentukan terlebih dahulu. Lalu ada tentukan juga tokoh. Siapa saja yang akan berperan di dalamnya, siapa saja yang menjadi tokoh utamanya, dan lain-lain. Lalu tentukan juga latar. Bagaimana kalian menempatkan cerita tersebut? Di mana tempatnya? Kapan? Dan bagaimana? Lalu ada alur. Nah, kalian juga harus tentukan terlebih dahulu mau menggunakan alur yang mana. Apakah kalian akan menggunakan alur yang maju, alur yang mundur, ataupun alur yang campur? Itu terserah kalian. Yang penting kalian menuliskannya secara baik agar pembaca tidak pusing membaca cerita tersebut. Lalu yang terakhir, mulai menulis. Dan jangan lupa ketika menulis terapkan yang namanya 5W 1H atau dalam bahasa Indonesia adiksi 4. Yaitu apa yang diceritakan, lalu di mana setting lokasi cerita, lalu kapan peristiwa itu terjadi, siapa pelaku dalam cerita tersebut, lalu mengapa peristiwanya tersebut dapat terjadi, dan terakhir bagaimana cerita itu diselesaikan. Nah, setelah kita mempelajari tentang teks narasi, di sini saya akan membacakan contoh dari teks narasi itu.
yang berjudul Pahlawan Nasional Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan dilahirkan dengan nama Siti Walidah. Ia berasal dari keluarga pemuka agama Islam dan penghulu resmi Keraton Yogyakarta, Kiai Haji Fadil. Karena harus tinggal di rumah, dia mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan tak pernah mengenyam pendidikan umum. Hingga akhirnya Siti Walidah menikah dengan sepupunya yang menjadi pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keterlibatannya Nyai Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah dimulai saat dirinya ikut merintis kelompok pengajian wanita Sopotresno atau Siapa Cinta pada tahun 1914. Dalam pengajian itu, suami istri tersebut ikut menyampaikan kajian-kajian agama secara bergantian. Nyai Ahmad Dahlan lalu mengembangkan Sopotresno menjadi organisasi kewanitaan berbasis agama Islam. Aisyah. Namun setelah Aisyah mapan, sang nyai memilih untuk membuka asrama dan sekolah putri. Ia juga mengadakan kursus agama Islam dan pemberantasan buta huruf bagi kaum perempuan. Atas dasarnya terhadap agama Islam dan kaum perempuan, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Nyai Ahmad Dahlan dengan SK nomor 04/TK/1971. Semoga dengan video pembahasan ini kalian tergugah untuk membuat teks narasi, dan saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga kita bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya. Saya Rizal Masudi, pamit undur diri. Deport. Pemulung juga manusia.